Selamat siang Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kita kembali pada satu sini kita belajar firman Tuhan. Kita tahu benar firman itu sangat membuat iman kita terus bertumbuh dalam Tuhan. Sebelum kita masuk lebih dalam, kita bersatu dulu Bapak Ibu sekalian. Kami mengucap syukur Tuhan pada siang hari ini. Kita bisa bersama-sama kembali pada Sabtu siang belajar firman Tuhan. Kepada terus Tuhan. Juga mulut hamba ini kita menyatakan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan kebenaran yang ada di dalam Bible Tuhan, di dalam firman Tuhan. Terima kasih Bapak di mana pun kami berada, memberkati Tuhan, menuliskan Bapak, biar hikmat itu kami dapatkan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Saya berharap semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dalam keadaan smile terus pada siang hari ini. Kita belajar Sabtu lalu tentang persembahan yang hidup bagian yang kedua. Pada Sabtu ini kita belajar firman Tuhan persembahan yang hidup bagian ketiga. Ada 2 poin yang ingin saya sampaikan tentang persembahan yang hidup, korban yang sempurna, korban yang lebih sempurna. Yang kedua, persembahan yang hidup. Jadi yang pertama kita belajar tentang korban yang sempurna. Di dalam persembahan kepada Tuhan, memang diajarkan kepada kita ini untuk menyatakan tanda kasih kepada Dia. Tetapi yang lebih dia sukai adalah hati yang mau tergerak oleh belas kasihan terhadap orang lain. Di mana ada belas kasihan, di situ ada kuasa Tuhan, ada urapan Roh Kudus untuk menolong. Perlu Bapak Ibu catat, ketika Tuhan Yesus bertemu dengan seseorang untuk dia doakan, timbul belas kasihan. Selalu firman Tuhan berkata, timbullah belas kasihan Tuhan. Timbullah belas kasihan Tuhan. Dan begitu pun juga dengan kita loh. Dan kita, ketika kita mau berdoa untuk seseorang dan Tuhan taruh dalam hati kita, kita harus taruh belas kasihan untuk mendoakan orang itu. Dan baru terjadi mukjizat. Kita bisa lihat bahwa ketika kita mengasihi seseorang dengan tulus, hati kita bergetar untuk kita bisa mendoakan orang tersebut. Roh Kudus turun dari kita. Dan kita tahu bukan karena kuat dan daya kita mendoakan mereka, bukan karena kehebatan kita bisa berdoa dengan kata-kata yang bagus, dengan bahasa yang bagus, tetapi karena belas kasihan Tuhan ada dalam hidup kita untuk mendoakan yang tersebut. Yang pertama itu korban yang lebih sempurna. Di dalam Matius 9 ayat yang ke-13 dikatakan seperti ini. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Bapak Ibu catat, belas kasihan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang yang benar, melainkan untuk orang yang berdosa. Matius 9 ayat 13 berkata. Konteksnya di mana Yesus mengatakan kepada orang-orang Farisi yang mengkritiknya karena makanan mereka bersama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Orang Farisi sangat terikat dengan hukum Taurat, termasuk korban yang sangat-sangat rumit, Bapak Ibu. Jadi arti korban yang lebih sempurna, yang pertama itu belas kasihan, itu menggantikan ritual dalam Hosea 6 ayat 6. Yesus mengutip Nabi Hosea untuk menegaskan prinsip utama Allah, yaitu korban yang lebih sempurna. Apa sih maksudnya korban yang lebih sempurna ini menurut Tuhan Yesus? Di sini bukanlah sebuah ritual atau benda, melainkan sikap hati yang penuh belas kasihan kepada seseorang atau kepada orang yang kita kasihani. Belas kasihan itu turun dalam setiap orang yang percaya Tuhan. Sistem korban perjanjian lama ini, kan kita belajar minggu lalu bagaimana orang mempersembahkan korban itu melalui lembu, domba, dan lain-lain. Bisa menjadi ritual yang hampa jika tidak disertai dengan hati yang taat dan penuh dengan kasih kepada Allah dan sesama. Kita perlu ingat ya, bahwa hidup kita, jika kita mau melayani Tuhan dengan sepenuh hati kita harus mengasihi Allah dan harus mengasihi sesama kita juga. Dan itu menjadi korban yang sempurna menurut firman Tuhan, menurut Allah, menurut Yesus. Yang kedua itu
korban itu adalah diri Yesus sendiri. Secara tidak langsung menyatakan bahwa menunjuk pada misi Tuhan Yesus sendiri. Semua korban binatang di dalam Perjanjian Lama hanyalah bayangan dari korban yang sesungguhnya Bapak Ibu, dan sempurna, yaitu kematian Yesus di atas kayu salib. Penggenapan firman Tuhan, pengorbanan yang sempurna ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Dalam Ibrani 10 ayat yang pertama sampai 14 dijelaskan bahwa korban binatang tidak dapat menyempurnakan orang yang mempersembahkannya. Hanya korban Kristus yang sekali untuk selamanya dapat menanggung dosa dan menyucikan manusia. Titik intinya di sini. Dan ketiga itu bahwa bagi orang Farisi, korban yang sempurna adalah mempersembahkan binatang dengan tepat sesuai dengan hukum Taurat. Tapi bagi Yesus berbeda. Korban yang sempurna adalah belas kasihan, memiliki hati yang mengasihi dan mengampuni orang lain, bahkan yang dianggap berdosa. Itu menurut Tuhan, itu menurut Tuhan Yesus. Berbeda dengan ajaran-ajaran Farisi yang mementingkan hanya korban harus yang terbaik sesuai dengan hukum Taurat. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan beda. Harus memiliki belas kasihan, memiliki hati yang mengasihi dan mau mengampuni orang lain. Barulah Tuhan meninggalkan hati Tuhan untuk korban makanan tersebut. Jadi pelayanan turun ke dalam dunia orang berdosa untuk memulihkan mereka seperti yang Yesus lakukan. Jadi menurut korban yang lebih sempurna di dalam Matius 9 ayat 13 ini adalah sikap belas kasihan yang kita baca tadi, yang aktif, dan pengorbanan Yesus Kristus sendiri yang menggenapi dan melampaui makna dari semua korban ritual dan perjanjian. Perlu kita ingat, kita perlu pelajari ketika kita mau mempersembahkan korban buat Tuhan, harus memiliki belas kasihan dalam hidup kita untuk kita bisa mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kita. Ya, itu menjadi korban yang harus di hadapan Tuhan. Amin, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, korban syukur dalam Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Konteks ayat ini dalam surat Ibrani ini ditulis untuk orang Kristen, Bapak Ibu, orang Kristen Yahudi, yang memungkinkan merindukan sistem ibadah dan korban bait suci yang sudah mereka kenal. Kalau penulis surat ini menunjukkan bahwa dalam perjanjian baru, ibadah dan korban yang kita persembahkan telah berubah bentuk. Arti korban syukur yang pertama itu bukan korban binatang, melainkan ucapan dan pujian. Korban syukur dalam perjanjian baru bukanlah darah domba atau lembu, melainkan ucapan bibir yang memuliakan namanya. Kalau kita garis bawahi, ini adalah respon kita atas kasih karunia Allah yang telah dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Korban kita adalah pujian buat Tuhan, pengakuan iman kita, dan ucapan syukur yang keluar dari hati. Itu adalah korban syukur kita kepada Tuhan. Yang kedua itu dipersembahkan oleh Dia. Oleh siapa? Melalui Yesus. Melalui Yesus Kristus. Dia itu sangat penting. Kita hanya dapat mempersembahkan korban yang berkenan kepada Allah ini melalui perkataan Yesus Kristus. Ketika kita mau mengucap syukur atas pujian penyembahan yang kita lakukan, biar Tuhan melihat persembahan yang kita berikan, pengorbanan yang kita berikan, tulus dari hati kita. Seperti kita mengucap syukur, memuliakan nama Dia, mengagungkan Dia. Begitupun juga kita kalau kita berdoa, pujilah Tuhan terus, pujilah Tuhan. Jangan kita hanya meminta. Tetapi kita tahu, Tuhan tahu kebutuhan kita, Bapak. Tuhan tahu keperluan kita. Tetapi ketika kita mengucap syukur dari mulut kita, keluar puji-pujian mengucap syukur, Tuhan tahu hatimu. Tuhan tahu permintaanmu. Jadi kita tak perlu terus meminta kepada Tuhan, tapi terus mengucap syukur. Kau baik Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan. Berikan pujian itu kepada Tuhan. Ucapan korban syukur itu terus dari hati kita, sehingga kita terus memuji Tuhan, memuliakan
dari hati kita yang paling dalam. Yang ketiga itu korban yang hidup dan berkelanjutan. Kata senantiasa ini menunjukkan bahwa korban syukur ini bukan hanya ritual sesaat Bapak Ibu, melainkan gaya hidup kita sebagai orang yang percaya. Ibadah kita tidak terbatas pada hari Minggu di gereja, tetapi setiap perkataan dan perbuatan yang memuliakan Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu baru bisa terlihat bagi anak-anak Tuhan yang konsisten melakukan ibadah-ibadah yang sejati dan bukan hanya hari Minggu, tetapi day by day, di pekerjaan kita kah, di pelayanan kita kah, di apapun yang kita lakukan setiap hari. Kita harus bisa melihat bahwa korban ucapan syukur itu senantiasa untuk menunjukkan bahwa kita memiliki gaya hidup untuk kita bisa selalu bersyukur setiap hari. Dalam Roma 12 ayat 1 menyerukan untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Di situ dikatakan dengan jelas di dalam Roma 12 ayat 1 yang dikatakan, persembahkanlah tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Day by day kita lakukan, setiap hari kita lakukan, apapun kondisimu, apapun yang kau lakukan, lakukanlah untuk Tuhan. Jadi korban syukur dalam Ibrani 13 ayat 15 ini ibadah seumur hidup yang diekspresikan melalui pujian, ucapan syukur, dan perbuatan baik yang dipersembahkan kepada Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah pengganti dan pengenapan dari korban syukur dalam kehidupan. Jadi korban yang kita lihat bahwa korban yang sempurna dalam Matius 9 ayat 13, ucapan syukur dalam Ibrani 13 ayat 15, fokus dengan belas kasihan kepada sesama dan pengorbanan Kristus bagi dunia ini, bagi kehidupan kita. Ucapan syukur dan pujian kepada Allah menekankan sikap hati yang mengutamakan hubungan. Ada namanya intimasi dengan Tuhan dan pemulihan di hadapan Tuhan. Ekspresi ibadah atau penyembahan kita yang berkelanjutan. Makanya kita sebagai orang yang tahu kebenaran firman Tuhan, ketika kita datang ibadah, jangan hanya kita menikmati lagu, kita menikmati persembahan, tetapi kita harus menjadi orang pelaku firman itu. Ketika kita mendengarkan pujian penyembahan, lakukan untuk Tuhan, bersemangatlah, bernyanyilah, bukalah mulutmu. Untuk apa? Untuk pengakuan imanmu bahwa engkau sedang melayani Tuhan. Jangan hanya orang di depan WL sini saja yang bersorak-sorai mendapatkan berkat. Kita harus juga bisa mendapatkan berkat. Supaya apa? Kita bisa melihat. Biar kita memuliakan Tuhan dengan tangan kita, dengan tubuh kita, dengan mulut kita, bahkan dengan iman, pengakuan iman kita kepada Tuhan. Di gereja harus menjadi yang lebih baik untuk kita bisa melayani Tuhan. Jangan pernah malu, jangan pernah berdiam diri, jangan pernah di dalam pujian penyembah. Pasti ada kuasa Tuhan yang mengalir. Ketika kita mau mendapatkan rema, kita mau mendapatkan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Bernyanyilah dengan sungguh-sungguh, memperkatakan imanmu kepada Tuhan Allahmu. Kalau di dalam setiap pujian penyembahan ada kuasa Bapak Ibu. Jangan kita hanya berdiam diri, kita tidak melakukan apa-apa. Hanya diam, dia berdoa, tidak. Tapi sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang percaya akan Tuhan, di dalam pujian penyembahan yang saya bilang sekali lagi, ada kuasa. Kita melakukan, kita menyanyi untuk menyatakan korban syukur kita kepada Tuhan. Jadi hubungan dengan Kristus Yesus adalah tentang korban itu sendiri. Korban kita dipersembahkan melalui Yesus. Kedua konsep ini menunjukkan pergeseran dari ibadah yang berpusat pada ritual atau benda atau di dalam perjanjian lama kepada ibadah yang berpusat kepada hubungan dari hati dan Kristus di perjanjian baru. Ketika kita mempunyai hubungan dengan Tuhan, dengan hati kita konek dengan Kristus, lihat, ada jawaban-jawaban doa yang tidak pernah kau pikirkan akan terbuka. Ada jawaban, ada pengorbanan Tuhan, ada kekuatan Tuhan yang memberikan kau menjadi lebih kuat menghadapi masalahmu, menghadapi situasi yang kau hadapi saat ini. Tetapi ketika engkau mempunyai hubungan intimasi dengan Tuhan,
hati-hati yang rindu datang kepada Tuhan. Dan engkau bisa melihat kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, kita belajar mengenai persembahan yang hidup, Bapak Ibu. Sekalipun Yesus Kristus menebus kita dari hukuman kekal yang memerdekakan kita, bahwa hidup kita bukan milik kita lagi. Namun Alkitab tidak memaksa kita, Bapak Ibu, mempersembahkan diri kepadanya, tetapi hal ini kita sebut sebagai satu nasihat. Yang pertama, fondasi tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Dalam 1 Korintus 6 ayat 19, di situ dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Konteks ayat ini tertulis dengan konteks nasihat Paulus untuk menjauhi segala percabulan. Ia menegaskan bahwa tubuh orang percaya bukanlah untuk dosa, melainkan untuk bait Roh Kudus. Jadi dalam perjanjian lama ini, bait atau kemah suci adalah tempat kediaman Allah yang Maha Kudus, Bapak Ibu. Dengan mengatakan tubuh kita adalah bait Roh Kudus, Paulus mengatakan bahwa Allah sekarang tinggal bukan di dalam bangunan fisik, tetapi di dalam setiap individu yang percaya pada Tuhan. Ini adalah suatu kehormatan, tanggung jawab, dan yang luar biasa kita sebagai anak Tuhan, memelihara hidup kita, baik kudus ini, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi hidup kita bukan milik kita sendiri lagi, kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Firman Tuhan berkata, oleh karena itu hidup kita sekarang adalah milik Kristus. Jadi kita mengerti bahwa kita harus mempersembahkan hidup kita karena hidup kita adalah menjadi miliknya, dalam Roma 12 ayat 1-2. Yang kedua, panggilan untuk mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, dalam Roma 12 ayat 1-2. Karena kita tahu bahwa janganlah kita serupa dengan dunia ini, tetapilah berubahlah oleh karena pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah dan apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Perlu kita ingat, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita harus bisa membedakan itu. Karena persembahan yang hidup itu demi kemurahan Allah, oleh karena Allah, karena Yesus, berdasarkan belas kasihan Tuhan kepada hidup kita. Jadi kita harus lihat persembahan bukan secara logistik yang takut, tapi kita bisa lihat respon atau kemurahan Allah yang telah jelas secara panjang lebar di dalam Roma 1 ayat 11 ini. Paulus menjelaskan tentang dosa manusia, pembenaran oleh iman kepada Kristus, kasih karunia dan penebusannya. Kita tahu bahwa sebagai persembahan yang hidup ini, kita harus mengerti, Bapak Ibu, karena jadi persembahan yang hidup adalah kehidupan orang percaya yang menyerahkan sepenuhnya kepada kedaulatan dan pelayanan Allah setiap hari, day by day, dalam setiap aspek, dalam setiap respon atas kasih karunia Tuhan kepada hidup kita. Perlu kita ingat yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Biarlah hidup kita menjadi suatu persembahan yang hidup, Bapak Ibu, yang hidup diserahkan penyerahan total, sukarela atas seluruh keberadaan kita, pikiran kita, tubuh kita, jiwa, kekuatan kepada Allah. Ketika hidup kita diubahkan, sebuah kehidupan yang terus-menerus diperbarui, baik pemikiran dari Roh Kudus melalui firman Tuhan, sehingga tidak mengikuti pola dunia ini, pola hidup yang lama. Hidup yang beribadah di mana setiap aspek kehidupan kita bukan hanya aktivitas religius yang kita hadapi, melainkan ibadah yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Kita bisa lihat orang-orang yang datang hanya sebagai rutinitas rutinitas tahu kebenaran firman Tuhan. Mungkin dia datang hanya untuk bertemu teman atau hanya bertemu dengan rekan sekerja, tetapi
Dia datang bukan dengan hati yang tulus, dengan hati yang beribadah dengan sungguh-sungguh. Imannya pasti akan lambat untuk bertumbuh. Tetapi ketika orang datang dengan hati yang tulus dan mau berubah, pasti imannya akan terus bertambah. Sedikit pertama mengenal firman Tuhan, mengenal firman Tuhan, bahwa hidupnya akan membedakan antara kehendak Tuhan dengan kehendak sendiri. Dan hasilnya, kemampuan untuk hidup di dalam melakukan kehendak Allah pasti adalah Allah yang sempurna yang kita dapat. Jadi setiap panggilan tertinggi bagi setiap orang percaya bukan untuk kita sebagai kewajiban, tetapi untuk ditanggapi dengan kasih dan pengucapan syukur. Karena segala sesuatu yang kita persembahkan pada dasarnya adalah miliknya Tuhan. Jadi kita bisa perlu ingat bahwa persembahan dari hati, dari pikiran kita, tubuh kita, jiwa kita harus sinkron, harus terjalan dengan maunya Tuhan, dengan kehendaknya Tuhan, supaya kita bisa memuliakan dengan tubuh jiwa roh ini untuk satu tujuan, yaitu memuliakan Kristus. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada Sabtu siang ini. Kita akan kembali pada next week pada Sabtu dan jam yang sama. Sabtu depan kita akan belajar persembahan yang hidup bagian keempat, Bapak Ibu. Salam sukacita selalu, God bless you, semangat terus di dalam Tuhan. Shalom.